Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qadri Nur Fatir, NIM 087 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah salah satu teknik di dalam merancang database. Database adalah database berfungsi sebagai wadah tempat informasi dan data disimpan pada satu program, di mana dalam merancang database menggunakan teknik diagram, di mana kita akan mencari objek-objek yang terkait dengan sistem kita, kemudian kita akan mencari relasinya, lalu akan mengubah objek dan relasi itu menjadi relasi antar tabel pada kesempatan ini. Definisi dari normalisasi. Yang pertama, cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Yang kedua, proses mengelompokkan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Dan yang ketiga, cara dengan melakukan dekomposisi atau pemecahan tabel tanpa mengubah fungsi atau maknanya. Tujuan dari normalisasi. Yang pertama, berisi data yang diperlukan. Yang kedua, memiliki sedikit mungkin redundansi. Yang ketiga, mengefisienkan update. Yang keempat, menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak sengaja atau tidak diketahui. Tabel tidak normal. Ciri-ciri dari tabel tidak normal yaitu insertion anomaly, yang kedua deletion anomaly, yang ketiga update anomaly. Nah, di sini ada sebuah tabel, yaitu contoh tabel dari tabel tidak normal. Syarat tabel normal. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian atau pemecahan tabel, maka dekomposisinya dijamin aman atau lossless join decomposition. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Yang ketiga, tidak melanggar Boyce kode normal form atau setidaknya tidak melanggar bentuk normalisasi ketiga. Selanjutnya, lossless join decomposition. Lossless join decomposition yaitu hasil dekomposisi yang sama. Nah, untuk yang lossy join decomposition yaitu hasil dekomposisi yang tidak sama. Selanjutnya, ada sebuah tabel ABC. Nah, untuk tabel ABC ini bisa dipecahkan menjadi 3, yaitu AB dan AC menggunakan penghubung A. Yang kedua, AB dan BC menggunakan penghubung B. Yang terakhir, AC dan BC menggunakan penghubung C. Nah, untuk mengetahui tabel yang pertama itu apakah lossless join decomposition atau lossy join decomposition, yaitu caranya kita ada sebuah tabel AB, yaitu mengambil dari tabel yang pertama. Nah, untuk yang tabel kedua yaitu adalah
tabel penghubung. Untuk cara menghitungnya, cara mengujinya maksudnya, yaitu A1 dari baris yang pertama A1 B1. Untuk tabel penghubungnya yaitu B1. Jadi langsung kita tuliskan yaitu A1 B1 100. Untuk yang baris kedua A2 B2. Untuk tabel penghubungnya yaitu B2 ada 3. Jadi kita langsung tulis A2 B2 200, A2 B2 400, A2 B2 500. Selanjutnya baris yang ketiga yaitu A3 B3. Untuk tabel penghubungnya B3 itu ada 1, jadi langsung dituliskan A3 B3 300. Untuk A4 B2, untuk tabel penghubungnya B2 yaitu ada 3, jadi langsung dituliskan A4 B2 200, A4 B2 400, A2 B2 500. Nah, untuk mengetahui hasil pemecahan AB dan BC, yaitu kita lihat dari tabel yang paling kanan dan tabel yang pertama. Jadi untuk tabel yang paling kanan dan pertama, kita lihat apakah sama dari barisnya. Tentu saja kan untuk tabel yang kanan dan yang pertama itu tidak sama. Jadi hasil dari pemecahan AB dan BC yaitu lossy joint decomposition. Selanjutnya ada sebuah tabel yaitu NIM, nama, kode, matkul, SKS. Nah, di sini kita kemungkinan bisa dipecahkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama NIM, nama dan nama, kode, matkul, SKS, nilai. Di sini menggunakan penghubung nama. Terus yang kedua NIM, nama dan NIM, kode, matkul, SKS, nilai, menggunakan penghubung NIM. Terus yang ketiga ada NIM, nama, kode dan kode, matkul, SKS, nilai. Di sini menggunakan penghubung kode. Yang terakhir NIM, nama, matkul dan matkul, kode, SKS, nilai, menggunakan penghubung matkul. Di sini saya menggunakan pemecahan yang pertama yaitu NIM, nama dan nama, kode, matkul, SKS, nilai, menggunakan penghubung nama. Nah, untuk cara mengetahui tabel pertama itu termasuk lossy joint composition atau lossless joint decomposition. Dan caranya itu sama kayak yang slide sebelumnya. Nah, cara mengetahuinya yaitu yang kolom pertama ada NIM, ANI. Terus di penghubung ANI itu ada 3 ANI, jadi kita tuliskan
NIM 1 ANI kode A agama SKS 2 A. Terus 1 ANI kode B matkul bahasa SKS 4 nilai B. NIM 3 nama ANI kode A matkul agama SKS 2 nilai C. Nah, kenapa untuk yang kolom kedua NIM 1 nama ANI itu dicoret karena sama dengan yang kolom pertama, jadi gak usah. Terus lanjut ke yang kolom ketiga, yaitu ada NIM 2 nama Ratna. Nah, untuk di tabel penghubungnya yaitu Ratna ada 2, jadi dituliskan NIM 2 Ratna kode A matkul agama SKS 2 nilai B. Terus NIM 2 Ratna kode B matkul bahasa SKS 4 nilai B. Nah, untuk yang kolom keempat dicoret karena sama dengan yang baris ketiga. Terus yang terakhir NIM 3 ANI. Untuk ANI di tabel penghubung itu ada 3. Lalu dituliskan NIM 1 ANI kode A matkul agama SKS 2 nilai A. Terus 1 ANI kode B matkul bahasa SKS 4 nilai B. Terus yang terakhir NIM 3 nama ANI kode A matkul agama SKS 2 nilai C. Nah, untuk mengetahui hasil dari pemecahan NIM nama dan nama kode matkul SKS nilai dari tabel yang pertama, yaitu hasilnya adalah lossy join decomposition. Selanjutnya ada sebuah tabel lagi, yaitu NIM nama kode matkul SKS kayak yang barusan, yang slide sebelumnya itu. Nah, di sini saya memilih pemecahan NIM nama dan NIM kode matkul SKS nilai menggunakan penghubung NIM. Nah, untuk cara mengetahuinya, tabel yang pertama itu termasuk losses join decomposition atau lossy join decomposition. Caranya sama juga ya kayak yang tadi. Nah, untuk yang baris pertama yaitu NIM 1 nama ANI. Nah, untuk di tabel penghubungnya yaitu ANI itu ada untuk tabel NIM 1 di tabel penghubung yaitu ada 2. Jadi dituliskan NIM 1 ANI kode A matkul agama SKS 2 nilai A. Terus NIM 1 ANI kode B matkul bahasa SKS 4 nilai B. Nah, untuk yang kolom kedua kenapa dihapus? Karena tidak boleh sama maksudnya. Terus lanjut ke baris yang ketiga, yaitu NIM 2 Ratna. Untuk tabel penghubungnya NIM 2 yaitu ada 2. Jadi kita tuliskan NIM 2 nama Ratna kode A matkul agama SKS 2 nilai B. Terus
NIM 2 Ratna, kode B matkul bahasa SKS 4 nilai B. Nah, untuk yang baris keempat dicoret karena sama dengan yang baris ketiga. Lanjut yang ke terakhir, ada NIM 3 nama Ani. Untuk tabel penghubung NIM 3 yaitu ada 1, lalu dituliskan NIM 3 nama Ani, kode matkul, kode A maksudnya matkul agama SKS 2 nilai C. Nah, untuk mengetahui termasuk losses decomposition atau lossy join decomposition, yaitu kita lihat tabel yang sudah hasil tabel yang sudah dipemecahkan sama yang tabel pertama, yaitu sama kan. Jadi hasil dari pemecahan dari NIM nama dan NIM kode matkul SKS nilai, yaitu hasilnya adalah losses join decomposition. Selanjutnya, apakah sudah normal? Belum, karena masih ada redundansi. Cara pemecahannya yaitu kita menggunakan NIM, kode nilai, dan kode matkul SKS, dan penghubungnya adalah kode. Jadi kita langsung gabungkan seperti awal. Lalu kode A dari tabel pertama, dari tabel NIM kode nilai, kita ambil yang kode A ke penghubung kode A. Terus dari tabel kode B dihubungkan ke penghubung kode B, dan selanjutnya kode A dihubungkan ke penghubung kode A, dan selanjutnya kode B dihubungkan ke kode B, dan yang terakhir kode A dihubungkan ke penghubung kode A. Jadi hasilnya setelah digabungkan yaitu lossless join decomposition. Selanjutnya hasil penguraian tabelnya lossless decomposition. Nah, pada slide sebelumnya, setelah kita pecahkan yaitu menjadi 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa, KRS, mata kuliah. Nah, untuk pada tabel KRS NIM itu kita bisa relasikan ke mahasiswa. Terus pada tabel KRS kode kita relasikan pada tabel mata kuliah kode. Selanjutnya, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data, dependency preservation. Fungsional dependency. Yang pertama, untuk melakukan normalisasi harus bisa menentukan terlebih dahulu fungsional dependency atau ketergantungan fungsional, khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Terus yang kedua, fungsional dependency dapat disimbolkan dengan A bergantung dengan B, artinya B memiliki ketergantungan dengan A. Terus yang terakhir berarti
A secara fungsional menentukan B atau B secara fungsional tergantung pada A. Nah, di sini ada sebuah tabel yaitu nama bergantung dengan NIM. Benar, menurut saya itu benar, karena kita saat kuliah itu kan mempunyai satu NIM, jadi nama itu bergantung pada NIM. Terus yang selanjutnya, NIM bergantung pada nama, yaitu salah. Contohnya pada tabel yang kiri yaitu NIM 1 ANI. Terus ya pada garis terakhir yaitu NIM 3 ANI. Jadi NIM tidak bergantungan dengan nama. Selanjutnya, kode bergantung pada NIM, yaitu salah. Contohnya, jika seorang mahasiswa mempunyai satu NIM dan mempunyai satu kode mata kuliah, jadi selanjutnya dia hanya mempunyai satu kode. Jadi kode bergantung pada NIM itu salah. Terus yang keempat yaitu waktu bergantung pada kode. Artinya bahwa jika saya memilih nilai A pada A, maka waktunya A pada tabel yang kiri. Terus ada bergantung pada matkul, itu salah. Bisa benar, tetapi pada kasus lain bisa jadi salah pada kode bergantung pada matkul. Terus berikutnya SKS bergantung pada kode, itu benar. Contohnya kalau kodenya A, yang pasti SKS-nya 2, dan kalau kodenya B pasti SKS-nya 4. Terus selanjutnya nilai bergantung pada NIM. Kalau iya, maka NIM 1 pasti selamanya akan A dan NIM 2 pasti selamanya akan B. Jadi nilai tidak bergantung pada NIM. Terus yang selanjutnya, nilai bergantung pada kode, itu tidak benar. Contohnya, karena setiap mata kuliah itu bisa mempunyai nilai yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu nilai bergantung pada kode dan NIM. Yaitu menurut saya itu benar, karena sudah dievaluasikan pada dari atas yang benar-benar. Sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.